Kita tidak membahas berapa lamanya kita dolim pada Allah hati ini, tidak. Kita tidak membahas tentang masalah berapa panjangnya kita selama ini hati terkubur di dalam jalannya nafsu, tidak. Cuman sekarang kita akan bahas piye carane ketika jenengan terkubur di jalannya nafsu, ganti jalan yang Allah. Gimana caranya kita selama ini jadi budaknya nafsu, keluar dari budaknya nafsu menjadi budaknya Allah. Bahasa inti ngaji di dalam kitab Hikam, piye carane jenengan lekas makrifat pada Allah. Monggo. Qala musannifu rahimahullah, min alamatin najhi iku setengah saking tondo-tondone kewusulan atau jenengan iki tetengere tondo-tondone jenengan iki cara wong sekolah iku lulus. Piye carane? Tondo-tondo untuk bisa sampai kepada kewusulan, kelulusan itu bagaimana? Finnihayati ing dalem pungkasane arruju'u utawi bali ilallahi maring Gusti Allah fil bidayati ing dalem kawitane. Jenengan iki lekas bisa sampai datang Allah, nek wis sampai iku namanya nihayah. Kalau berangkat Solo iki bidayah. Piye carane bidayah sampean iku sebagai tanda nihayah? Piye carane jenengan ketika Solo sebagai tanda lekasnya jenengan iki wusul? Gandeng kalih niki Allah nerangake di dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah. Pasrahno kabeh apa masalah ning awak sampean datang Gusti Allah. Lho ngoten. Wis. Semua saudara-saudara saya di dalam thariqah apapun, duweni keinginan, duweni tujuan. Yang tujuan murni di situ adalah kewusulan pada Allah. Terus di mana jalannya untuk lekas usul itu bisa cepat lekas usul jikalau tidak dibukakan kuncinya? Loh ini loh yang menjadi persoalan dulur-dulur ning thariqah. Harus piye carane bidayah iku jelas-jelas menjadi tanda nihayah jenengan. Piye carane Solo sampean itu bisa dikatakan mesti wusul itu bagaimana? Gandeng kalih niki berkenaan dengan hal ini harus jenengan pasrahno total semua apa mulai setrat jenengan Solo sampai usul. Orang kalau tawakal itu kan tidak jauh berbeda, maksud la haula wala quwata illa bil, tidak jauh itu. Jenengan mulai setrat nyun sewu Solo jenengan pun lepas semua pangroso keakuan diri sebagai makhluk baik yang wujud sampai lain-lainnya, tiadakan itu semuanya. Kalau jenengan estu melepaskan keakuan jenengan yang wujud, tak jamin gendeng, tak jamin hati sama jadab. Wis pasti niku gak adik. Kan ada yang tanya, gimana caranya hati saya itu tidak bisa lupa pada Allah? Gampang. Wis gedene 40 dina 40 wengi jenengan iki ojo sampai leren babar blas. Hati sampean dzikir sir dan sirul asrar, tak jamin gak iso lali. Fasabbih bukrata wa asila. Baik pagi atau siang, malam, jangan lepas. Intine riyadho tinggalen anak bojomu penggaweamu 40 dina, 40 wengi
jenengan wajib zikir terus mengki gak iso lali. Mboten saged lali sampeyan ning ati niki pun terus kendhalekno ndeken mboten saged. Tapi tak jamin gendeng sampeyan. Maksudnya ati ini sampeyan lho gendeng mesti nang Allah. Urusan jasad melok gendeng atau enggak tergantung. Dan iki gak bisa menjadi ukuran sampean. Artinya sampean kali kula gak iso ngatur-ngatur. Wis babano nek gendeng sak dohire ya iku geblake mbing ya. Artinya ya wis. Sampeyan dilakokno jalan majidubun nang Allah. Tapi apakah ya seperti itu? Tidak. Apa kata Allah? Bapak Ibu, saya ulang lagi, jenengan Solo untuk nuju Solo itu tidak usah butuh waktu lama, nggak usah. Sampai nggak iso, nggak boleh angen-angen kok nang alam kekosongan gini-gini ketemu, nggak usah. Cukup bagi jenengan tawakal ala Allah. Bahasa tawakal iku Pak, jenengan iki wis nggak berfungsi. Sifat basariah di dalam diri jenengan iki secara totalitas sudah tidak berfungsi. Yang disebut tawakal loh ya. Kita secara lesan ngomong tawakal nang Allah, tapi akeh hati kita belum tawakal. Tondone isi ngaku-ngaku. Nah niki. Isi ngaku-ngaku. Enggak boleh. Dikatakan tawakal itu 100% kita sudah tidak ada. Laksana ngeten. Umpama jenengan iki pasrah nang gone si A. Jenengan punya perkara iki pun sampean pasrahkan terhadap si A, etikane sampean tidak boleh ikut campur ngurusi persoalan itu. Enggak boleh. Kalau kita masih saja mengikuti ikut campur ngurusi satu masalah yang sudah kita serahkan pada si A, itu namanya tawakal kita tawakalnya orang fasik. Tawakal kita tidak 100%, nggak boleh. Jadi ya nggak bisa kita akan sampai kewusulan manakala jenengan dalam hati masih merasa jenengan yang dzikir. Sik merasa jenengan sing berwasilah, sik jenengan merasa padahal dalam hal ini Allah dawuh wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali di dalam hatimu itu ada selain Allah, maksudnya ada selain aku. Aku siapa? Bukan aku makhluk. Menawi angsal bahasa rodok plesetan loh ya. Tapi bingung. Belajar dadi Gusti Allah. Ya. Ya. Ya napa belajar dadi Gusti Allah. Kalimat niki wah, krungu wong syariat ya hancur sampean. Belajar kok dadi Gusti Allah. Ya gak iso lah. Ngenten lho karepe. Karepe ngenten. Kita makhluk manusia, kita kembalikan asal kita itu tidak ada. Ini untuk mempermudah memahami dalam rangka menerima hidayah. Asal muasal kita itu Adam, tidak ada. Loh, kita menganggap ada itu sebab diadakan oleh yang ada, tapi yang ada itu ngelempit keadaan selain yang ada baik secara dohir maupun batin. Oleh karena jenengan iki merasa ada itu sebab faktornya nafsu itu disuruh ngaku-ngaku ada. Kalau boleh saya katakan adanya jenengan kali kula niku etok-etok. Pura-pura. Ingat, selama hati merasa kita ada, jangan harap akan nyata mana ada yang sebenarnya. Selama dalam hati jenengan masih merasa ada, kalau kita makhluk itu, maka selama itu jangan harap Anda akan sampai makom makrifat. Gak bisa. Banyu itu Pak, apa nih? Daudek dengan minyak. Ora iso campur. Ora iso.
Bagaimana mungkin perkara Adam iku iso sandingan ambek sing wujud? Ya ora iso lah. Wis gak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk itu iso sandingan ambek Allah? Mboten saged. Bisanya bisa, maka Adam yang ada pada diri kita lebur. Kembalilah ke asal kita. Untuk kembali ke asal kita dengan mudah, tawakal Allah. Kata Gusti Allah, ya serahno kuwi menyang aku. Ngaten. Tawakal sira ilayya maring ingsun. Artine buangan kabeh sifat keakuanmu sebagai makhluk tadi. Jadi ketika jenengan wis mulai setrat suluk, wis jangan ada rasa dalam diri kita yang melakukan. Jangan ada. Akal syaratnya ojo oleh elok-elok. Nek akal niki masih dominasi, waduh, mboten saged Pak. Estu mboten saged. Turokno akal iki, sampeyan turokno. Nek sampean akal itu tidak jenengan turokno, nafsu iku tangi. Sifat basariah itu akan muncul kembali. Lah carane nurokno akal. Sampean ati sampean iku kudu nyemplung langsung silem di Sirul Asrar. Ati sampean silem nang Sirul Asrar baru akal mboten purun. Karena alam di dalam Sirul Asrar niku alam sing ditakuti oleh nafsu. Sebab siapapun jikalau masuk di dalam alam itu mesti musnah. Sehingga mengapa ketika saat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi setelah melewati sab langit pitu, malaikat Jibril gak gelem gak wani mlebu. Umpama masuk hancurlah dia. Ada di situ. Karena bukan alamnya. Itulah alam ahadiyah menuju alam ahad. Yang bisa masuk di situ hanyalah Allah, karena hanya Allah aja yang ada di dalam sini. Otomatis taruhane makhluk keakuan diri kita harus tiada terlebih dulu. Dalam pengertian lain ngeten Pak, jikalau kau ingin masuk di alam akhirat di depanmu, alam dunia yang kau tempati ini tinggalkan. Dan barang siapa yang tahu keindahan alam akhirat, saat itu juga keindahan alam dunia sirna. Lah untuk bisa sampai di situ tawakal aja jenengan. Maksudnya tawakal, pasrah diri, ojo ngaku-ngaku. Kemunculan aku makhluk dalam hati, buang Pak. Bahkan di dalam makalah lain beliau mengatakan idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen ya kewujudanmu hi makhluk. Si Salid ketika suluk pendemen di dalam bumi humul, bumi kefanaan. Urusan syariate sampean membaca apa terserah. Urusan dikire apakah pakai dikir jahar atau pakai dikir sir terserah. Sing penting hati masuk di dalam lautan ahadiyah menuju ahad baru. Jenengan mboten tidak akan pernah ditututi, dikejar oleh nafsu dalam diri jenengan. Nafsu nggak berani, nggak berani. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi nek awal-awal suluk disebut bidayah iku ati sampean kok ya wis muncul aku ni Allah, itulah tanda nihayai mesti muncul. Kan tidak lama toh. Tidak lama. Kadang-kadang wis gak kate bidayah jenengan iki. Kadang-kadang proses tahali itu nggak ada, langsung tajali. Makanya mengapa istilah bahasa syariat ketika beliau Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya ditempuh 1 malam aja.
Padahal kalau ukuran akal tahunan, Pak. Tahunan. Kalau diukur dengan kendaraan di zaman dulu ya belum ada kendaraan. Kalau diukur dengan kendaraan sekarang berapa bulan atau berapa tahun untuk bisa lepas dunia sampai ke titik nol. Itu yang punya ilmu-ilmu tentang masalah alam atas sana ya, hampa udara itu yang paham. Coro pesawat itu pesawat apa? Mengapa hanya ditempuh pada saat Kanjeng Nabi itu hanya 1 malam? Kok cepat? Itu sebetulnya maksudnya wusul itu cepat. Asli ini loh, asli ini. Oleh lama itu sebab kegandolan. Apa bahasa Indonesia kegandolan? Halo? Terbebani. Olehnya sampeyan kali kulo tidak lekas-lekas usul iku terbebani. Macam-macam bebani. Ono sing sekilo, ono sing sepintal, ono sing seton. Bojo ngecemes Bu, iku gak beban. Artinya bebani wenteng. Anak nawakal iku mboten beban. Artinya beban ringan itu. Sampai itu berutang, gak beban asli ini. Beban yang dimaksud di sini yang terhalus adalah ngilangke, menghilangkan rasa keakuan diri yang melakukan. Inilah beban sing awalus, sing terberat nih wonten mriki. Karena apa? Karena kita merasa faktanya di lapangan ini wujud. Loh niki lho persoalan ini. Ditelok tembok ya wujud. Apa? Ini. Mengapa Allah menampakkan wujud sakliyane Allah secara dohir iki? Mengapa? Alasannya cuma satu. Karena itu kesalahan manusianya sendiri. Wis diomongi sing wujud iku aku tok. Lah lha apa kuwi nganut nafsu yen sakliyane aku iku wujud. Lho ngoten niku. Inna nafsa la amaratum bisu. Lho jelas sudah. Sampai akhir zaman penggaweane nafsu ya ngono kuwi. Iblis iku penggaweane menyesatkan. Menyesatkan hati di jalannya. Udah, sampean gak usah nyalano iblis. Karena memang tugasnya iblis. Dan iblis nggak bisa besok itu di depan hakim yang paling adil itu disalahno nggak bisa Pak, nggak bisa. Ayo sampean cari Quran satu pun nggak ada. Iblis itu bantah. Nanti ketika saat di hadapan qadhi, imam yang paling hakim yang paling adil yaitu Allah. Jawabane iblis ngene. Lah apa kuwi wis ngerti iki sesat kok ikuti ngono. Ngaten. Kan kamu sudah sering diingatkan Allah lewat firman-nya. Dan di dalam firman itu juga menegaskan bahwasanya aku iblis ya nafsu iku sifatku, pekerja aku menyesatkan. Nah sudah tahu kok ya kau ikut salahmu sendiri. Jadi mboten saged disalahno. Akhire Gusti Allah keputusane nyo ana mlebu karo nang nerakaku. Lho ngoten lho bahasa syariat. Ngeten iki teng wingking wonten sing bantah, Pak. Lah nyapa? Nek kabeh iku Gusti Allah. Lah apa tujuane kok ya adik menungso sing ingkar iblis dilebokno nang nggone neraka. Nek kabeh iku sang Gusti Allah. Yo kabeh kok dadi siji ning swarga. Ana sing bantah ngono. Dijawab dengan jawaban sing miturut akal sampean saged nyandak. Ngeten. Kuwi lak wis ngerti. Rasane telek lintung iku lak ora enak ya ta. Lah nyapa kok ya sik kok pangan. Ya wis. Pun kembali ke materi. Maksud tawakal, maksud pasrah diri itu Pak tidak jauh berbeda dengan proses takhali menuju tajali. Proses menyadari bahwasanya kita makhluk itu sifatnya la haula wala quwata
Kalau ini sudah berlalu, ini sudah berlangsung dalam diri jenengan, mesti yang muncul ilah billah aja. La haula wala quwatanya sudah hilang. Hanya muncul ilah billah. Pak nyun sewu ya. Umpami kalau tulis niki pun didamel patokan secara umum mboten. Sampeyan dal patokan secara khusus mawon. Ketika huruf Allah ini kita tulis, kita pasti akan menyadari itu terdiri dari alif, lam, lam, ha. 4 perkara. Kita hilangi huruf alif yang pertama menjadi lillah. Okay? Apa maksudnya? Ini sebagai secara pedoman secara khusus jenengan mawon. Ketika lam pertama kita hilangkan, berarti tinggal lahu. Lam kedua kita hilangkan, berarti tinggal hu. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan dawe Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 tentang masalah mana sih Islam yang kafah, yang sempurna. Ya ini syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Kalau kita masih ngucap Allah, hati belum duduk di ma'rifatullah, bahasa saya ya, umpama nek diperbolehkan. Sama halnya saya itu nandur wit, tapi witnya mboten woh. Nandur jagung, tapi tidak berbuah jagung. Jenengan berzikir tapi hatinya tidak ditembus kefanaan dan penetapan Allah di dalam makrifat. Ini cara zikir niki orang yang bobote. Tidak bisa menjadikan hati jenengan tentram. Kita harus melewati ini. Lillah. Itu kalau kita mengartikanlah karena Allah. Lillahi ta'ala, karena Allah. Bahasa karena Allah itu keakuan sampean tasik muncul, Pak. Tasik muncul. Aku gerak iso sebabnya digerakno Allah. Jenengan masih terhukumi sebagai perbendaraan Allah. Jenengan tasik dikatakan sebagai orang yang masih mengadakan, menyamakan Allah, tapi nggak terasa. Maksudnya lillahi ta'ala di sini, jenengan ini ada zona di mana sudah merasa kehadiran Allah, tapi jenengan masih mengakui kewujudan jenengan. Kewujudannya Allah sampai iktikotkan dalam hati, tetapi jenengan juga masih mengiktikotkan wujud selain Allah dengan dalil wujud kita sebagai manusia karena diwujudkan oleh Allah. Geraknya kita sebagai manusia karena digerakkan oleh Allah. Kalau ini hanya proses, nggak apa-apa. Wong namanya proses itu berarti nggak berhenti. Tapi kebanyakan di tengah-tengah umat Islam niki mboten proses, jalan di tempat namanya. Makanya jenengan kali kula ketika Solo iwak ora tekan-tekan ya nek kene. Di sini. Sampai kapanpun Pak, tidak akan pernah ngincipi kewusulan Allah boten saged. Lumayan lah ngoten ta. Kalau bahasa lumayan nek dibanding lafaz Allah itu sik jangkep Allah ngoten. Lumayan jenengan nek wis ana thariqah iku lumayan daripada tadinya syariat tok. Lho ngoten lho. Tapi tolonglah jangan berhenti di situ. Naik, hilangkan lam pertama. Kalau lam pertama itu sudah kita hilangkan, maka berbunyi lahu. Nah ini kalau kita balik nang pondok namanya khobar muqaddam ini.
iku tetep kedue Allah. Lah ngoten ta? Iku tetep kedue Allah. Bahasanya, inilah proses sampean ikut di alam ahadiyah. Inilah proses jenengan itu ngasah dzikir sirul asr. Sing tujuannya adalah nafi isbat. Yang tujuannya adalah meniadakan iman dalam hati bahwasannya kita makhluk tadi lho sing digerakno. Iki cek ini hilang. Kalau itu sudah sampai hilangkan lagi, lamnya yang kedua itu sampai hilangkan, tinggal hu. Udah. Kalau sudah masuk di hu, makrifat niki, la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Akhirnya muncul ini nggone Al-Quran. Mohon maaf. Isyarai innani anallah. Jadi ikut tadi nih. Sak temene aku iki Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan kecuali aku. Lu kalau sudah duduk di sini Pak, ya ini kesempurnaan Islam. Makanya saya katakan, siapa Al-Khalat itu kok yuk katanya dia itu Islami gak sempurna. Menurut saya justru kesempurnaan Islam itu ada di tauhid la ilaha illa ana. Kan ada 4. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Inilah sekitar masalah proses-proses lekas jenengan ini masuk di dalam makom ma'rifatullah. Kalau imannya itu dikatakan ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Udah. Terus pertanyaannya, kalau kita sudah di situ terus nyapo, ya? Artinya terus apa yang harus kita lakukan? Loh, kok takut apa yang harus kita lakukan? Wong kitanya sudah hilang kok. Lah kita, ya udah ngintir ae. Itulah namanya sifat jais Allah. Karep ngene ya wis ngene, karep ngono ya wis ngono. Ya udah. Gini lho Pak, wong bebas sih gua ada di sini. Orang bebas. Kalau kita mengambil dari surat Al-Hijr ayat 99 yang mengupas habis tentang Rasulullah Muhammad itu bagaimana kalau sudah sampai di sini? Jawabannya hatta ya'tiyakal yakin. Beliau posisi nyembah terus ikut sampai kematian. Artinya nyembah iki yang dimaksud adalah bertajali mutlak. Nah, niki. Bertajali mutlak.